Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di dapur Malina. Kali ini saya akan membuat resep kue lopis pandan yang insya Allah enak, gurih, dan legit banget. Nah, sekarang mari kita lihat dulu ya bahan-bahannya. Apabila kurang jelas, silahkan lihat di deskripsi. Nah, inilah bahan-bahannya. Sekarang kita akan mulai cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita gunting dulu daun pandannya, kita gunting-gunting. Lalu kita masukkan santan kental dari 1 kelapa. Seperti ini ya. Lalu kita sampai halus dan kita buang ampasnya lalu kita saring. Nah, saring ini fungsinya untuk supaya bener-bener emang kita perlu tuh aroma aroma pandannya aja teman-teman ya. Jadi enak. Lalu kita saring seperti ini. Tuh ampasnya banyak kan. Lalu kita masukkan ketannya setelah terlebih dahulu dicuci, lalu ditiriskan. Dicuci bersih, ditiriskan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan garam, kita aduk-aduk. Karena warnanya kurang hijau, kita masukkan pasta pandan 5-6 tetes. Kita aduk-aduk sampai santannya habis dan kering ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dalam keadaan panas, kita campurkan sagu. Sedikit aduk, sedikit-sedikit ya. Sampai rata. Sampai bener-bener sagunya habis semua. Kita aduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, sudah selesai. Kita siapkan daun pisang. Lalu kita ambil sekitar 2 sendok makan ya, 2 sendok centong nasi. Nah, seperti ini. Kita siapkan air untuk memegang ketannya ya, supaya tangan nggak lengket. Nih, seperti ini. Tuh. Jadi tangan kita nggak lengket, teman-teman. Lalu kita bungkus. Nih, cara bungkusnya ini emang agak ribet ya, teman-teman. Ini agak lama ya. Oh, gini. Apabila kepanjangan, kita bisa gunting. Sebelum kita buat bungkusan ini ya teman-teman ya, daunnya terlebih dahulu kita cuci bersih. Kalau saya sih saya cuci bersih di air yang mengalir ya, soalnya takutnya banyak debu-debu gitu. Nah, kita cuci bersih lalu kita jemur di panas matahari sekitar 5 menit. Apabila udah agak sedikit layu, kita lap dengan lap bersih. Fungsinya kita jemur bisa karena digunakan nanti dia tidak pecah daunnya, akan lentur ya teman-teman ya. Bisa juga sih dengan cara digarang di atas dandang panas atau bisa juga di atas kompor, sesuai masing-masing maunya seperti apa. Nah, kita ikat seperti ini ya teman-teman ya. Emang ini agak ribet memang kalau bungkus ini agak lama bang. Nah, setelah kita ikat, kita gulung-gulung talinya. Usahakan teman-teman ya, ini kita bungkus dan kita ikat itu agak rapet ya. Soalnya kalau nggak rapet, apabila nanti direbus, dia akan pecah dan nggak jadi. Jadi bener-bener ngikatnya tuh bener-bener emang rapet banget. Nah, seperti ini teman-teman itu. Ya. Tuh, lalu kita ikat lagi, kita temuin di depan, lalu kita kunci di sini. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah selesai, boleh kita gunting biar rapi. Jadinya seperti ini teman-teman. Dalam 1 liter bisa dapet 10 lonjor ya kalau saya ya. Seperti ini teman-teman tuh. Nah, siapkan air panas. Tunggu sampai mendidih ya. Sementara kita nunggu air panas, kita siapkan dulu kelapa, kita taburi garam. Kita masukkan daun jeruk purut supaya dia wangi. Lalu kita kukus
sampai dia matang, sampai airnya menguap-nguap, lalu kita angkat ya. Nah, lalu kita iris-iris gula merah. Kita iris-iris seperti ini ya teman-teman ya, supaya dia cepat cair dan gak lama. Kalau kita nggak iris-iris lama banget dia cairnya. Kita masukkan daun jeruk purut. Kita masukkan air kira-kira segelas ya. Lalu kita masak. Nah, kalau airnya udah mendidih, kita masukkan lopis-lopis tadi. Kita masukkan sampai semuanya. Nah, kalau udah kita masukkan gini, kita tunggu ya waktunya sampai 1,5 atau sampai 2 jam. Lalu kita kembali lagi ke gula. Kalau misalkan kurang manis, boleh tambahkan gula pasir teman-teman ya, 3 sendok. Atau kalau bisa nggak mau manis, ya jangan ditambahkan, cukup segitu aja. Siap, kalau udah mendidih, siapkan sagu ya, sagu 1 sendok. Kita cairkan dulu supaya dia nggak menggumpal. Lalu kita masukkan ke dalam gula tadi, tunggu sampai mendidih, kita aduk-aduk, lalu matikan kompor, kita saring. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah 2 jam lopis matang, kita angkat. Kita angkat satu persatu dan kita diamkan dulu ya teman-teman ya, jangan langsung dipotong-potong gitu. Kita diamkan dulu. Setelah dingin adem gitu, baru kita buka, kita potong-potong. Nah, seperti ini kita buka itu. Nah, sebelum memotong, pisaunya kita masukin ke plastik dulu ya teman-teman ya, supaya dia nggak lengket. Satu lonjor ini bisa 4-5 potong sesuai selera ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh. Lalu kita campurkan dengan kelapa. Tanpa kelapa pun sebenarnya dia udah gurih ya, karena lopisnya itu sudah pakai santan. Kalau saya sih kayak lebih suka nggak pakai kelapa. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kue lopis pandannya udah jadi ya. Tuh, mantep kan? Gurih dan legit banget deh. Insya Allah cocok ya di lidah. Tuh kan, mantap. Nyam-nyam. Mantap sekali. Itulah resep kue lopis pandan yang gurih dan legit. Insya Allah ya semua pada suka. Silakan mencoba resepnya di rumah.